Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat ilahi Robi, yang mana beliau telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa pula sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kehadirat ilahi Robi, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, saya Neng Maratu Soleha dari kelas 22 AKA dengan NIM 220312038. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas Pancasila yang berjudul Interpretasi Pancasila dan Islam untuk Etika Profesi Akuntan Indonesia. Identitas jurnal yang berjudul Interpretasi Pancasila dan Islam untuk Etika Profesi Akuntan Indonesia, yang ditulis oleh Sirajuddin. Jurnal ini berdasarkan akuntansi multiparadigma volume 4 nomor 3. Etika dalam profesi akuntan. Dari slide ini terdapat beberapa materi yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu harus memberikan jasa kepada klien. Seorang akuntan, kita itu harus memperhatikan faktor-faktor keahlian, monopoli, pelayanan publik, dan sebagainya. Adanya kode etik profesi merupakan salah satu bentuk kesadaran diri profesi akuntan untuk meregulasi atau mengatur dirinya sendiri untuk melegitimasi klaim-klaim profesional berdasarkan kontribusinya kepada kepentingan masyarakat. Poin yang kedua yaitu harus mengikuti kode etik sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam memenuhi tanggung jawab personilnya. Nah, dalam poin ini juga menyatakan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawab. Dengan adanya standar profesionalisme tinggi, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dan orientasi kepada kepentingan publik. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Poin yang ketiga yaitu dilihat dari perkembangannya. Jadi, ketika seorang akuntan, kita juga harus memperhatikan perkembangannya bagaimana, seolah-olah ada perkembangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam perkembangannya, profesi akuntan publik melalui organisasi profesionalnya pada tahun 2007, tepatnya pada tanggal 24 Mei, mendeklarasikan Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu bisa disebut dengan IAPI, sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum. Poin yang keempat yaitu dalam berbagai kasus bisnis yang terjadi dewasa ini, sedikit dalam melibatkan profesi akuntan. Profesi ini menjadi sorotan disebabkan oleh berbagai faktor seperti praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi, bahkan etika. Inilah yang melatar belakangi perlunya kode etik demi terbentuknya kesadaran para profesional tentang moralitas yang harus dipenuhi dalam pekerjaannya. Ada apa dengan akuntan Indonesia? Terdapatnya berbagai kasus pelanggaran etika di kalangan akuntan seperti yang disebutkan sebelumnya. Seakan bukti nyata betapa rapuhnya integritas akuntan, dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan berakibat pada terjadinya krisis berkepanjangan dalam diri potensi akuntan.
Secara khusus, pelanggaran tersebut dihubungkan secara langsung dengan pelanggaran atas kode etik, terutama terjadi karena ketidakadaan komunikasi antara akuntan pengganti dengan akuntan pendahulu. Pendidikan Pancasila. Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi selanjutnya sebagai warga masyarakat, bangsa, dan negara. Sebenarnya pendidikan terkait tentang Pancasila sudah diajarkan pada warga negara Indonesia sejak bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi merupakan salah satu bagian dari kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dalam komponen kurikulum perguruan tinggi. Visi mata kuliah ini seperti lainnya terkait dalam pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan adalah yaitu menjadi sumber nilai dan pedoman dalam hidup secara sosial pada masyarakat, mahasiswa, dan orang lainnya. Baik, slide selanjutnya yaitu di manakah posisi Pancasila. Dr. Ong Koh-ham NN 2011, pakar sejarah Indonesia, mengatakan bahwa Pancasila sebenarnya hanya dokumen politik yang kemudian berperan sebagai kontrak sosial, bukan ideologi atau falsafah negara. Menurutnya, Pancasila dapat disamakan dengan dokumen-dokumen penting negara-negara lain seperti Magna Carta di Inggris, Bill of Rights di Amerika Serikat, Droit de L'Homme di Prancis, dan seterusnya. Asal muasal Pancasila. Pancasila sejak kemunculannya diyakini sebagai Made in Indonesia asli, produk pemikiran yang digali dari rahim Ibu Pertiwi. Ia berhasil dirumuskan sebagai ideologi dan falsafah bangsa oleh Bung Karno sehingga menjadi rumusan seperti yang kita kenal sekarang. Di sini juga Bung Karno mengaku dalam merumuskan ideologi kebangsaannya banyak terpengaruh pemikiran dari luar, seperti pengakuannya di depan sidang BPUPKI sebagai skripsi pengakuannya. Pengakuan Bung Karno yang berisi, pada tahun saya berumur 16 tahun, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis bernama Abars yang memberikan pelajaran pada saya, jangan berpaham kebangsaan, tapi berpahamlah rasa kemanusiaan sedunia. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah ada orang lain yang memperingatkan saya, yaitu Dr. Sud Yat-sen. Di dalam tulisannya San Minsu I atau The Three People Principles, saya mendapat pelajaran yang membongkar komopolitisme yang diajarkan Abars itu. Sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan di hati saya oleh terpengaruh buku tersebut. Etika profesi dalam Islam. Islam menawarkan etika dalam semua aspek termasuk bisnis dan profesi dengan berlandaskan pada keteladanan Rasulullah Muhammad SAW. Berbicara dengan etika tidak bisa dilepaskan dengan moral yang sangat erat kaitannya dengan agama dan budaya. Artinya kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah dari moral seseorang dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama serta budaya yang dimiliki oleh para pelaku itu sendiri. Nilai-nilai dalam etika profesi Islam yang pertama yaitu kafa'ah, yaitu cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan. Kedua yaitu himatul a'mal. Himatul a'mal yakni yang artinya memiliki semangat atau etos kerja yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu nilai amanah,
Amanah yakni bertanggung jawab dan terpercaya dalam menjalankan setiap tugas atau kewajibannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah melihat perkembangan kehidupan profesi akuntan, terutama akuntan-akuntan publik yang dewasa ini dituntut untuk tetap mengikuti perubahan yang terjadi terkait pengembangannya ekonomi atau kegiatan usaha di dunia yang berdampak terhadap profesi akuntan dan kondisi interbangsa yang sedang diuji dengan berbagai masalah, termasuk mulai ditinggalkannya nilai-nilai Pancasila atau mulai diarahkannya nilai-nilai Pancasila yang ideologi dunia yang akan mencerabutkan karakter asli bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.